Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 10 MIPA semester 2 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada media ini kita akan mempelajari subdivisi Angiospermae, khususnya kelas monokotil. Tujuan dan materi. Setelah mempelajari media ini, peserta didik diharapkan dapat memahami materi tentang Monocotyledoneae, meliputi pengertian, ciri-ciri, struktur, reproduksi, klasifikasi, dan peranan dalam kehidupan. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu atau berkeping lembaga satu. Sementara dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua atau berkeping lembaga dua. Tumbuhan monokotil dapat diartikan juga sebagai tumbuhan dengan biji berkeping satu, biji tunggal atau mono. Hal ini disebabkan karena tumbuhan monokotil memiliki biji yang tidak membelah saat berkecambah. Dalam sistem klasifikasi tumbuhan monokotil biasanya disebut juga dengan istilah Monocotyledoneae atau Liliopsida atau Liliidae. Kelompok tumbuhan ini merupakan tumbuhan paling berguna dalam kehidupan manusia. Sebagai sumber pangan, sumber energi nabati, sumber bahan baku industri, perumahan, dekorasi, pakaian, media penulisan, zat pewarna, dan sebagainya. Berikut ini adalah bagan biji Monocotyledoneae. Contohnya adalah pada biji jagung. Ciri-ciri tumbuhan monokotil. Yang pertama adalah memiliki biji berkeping satu atau tunggal. 2. Terdapat berkas pembuluh pengangkut atau berkas vaskuler pada bagian batang yang bertipe kolateral tertutup atau di antara xilem dan floem tidak memiliki kambium. 3. Xilem dan floem letaknya tersebar dan tidak teratur. Di bagian batang dan akar tidak memiliki kambium, sehingga tidak dapat terjadi pertumbuhan sekunder dan tidak akan tumbuh membesar. Akan tetapi ada pula monokotil yang berkambium, misalnya nanas seberang atau agave spesies. Yang kelima, berakar serabut. 6. Pada bagian ujung akar dilindungi oleh koleorhiza, sedangkan ujung batangnya dilindungi oleh koleoptil. 7. Secara umum monokotil berdaun tunggal, kecuali jenis tanaman palem. 8. Secara umum monokotil berurat daun atau bertulang daun sejajar dan melengkung, serta berpelepah daun. 9. Bagian bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari yang jumlahnya 3 atau kelipatan 3. 10. Pada umumnya di bagian batang tidak bercabang. Terdapat rambut-rambut halus dan ruas-ruas batang terlihat dengan jelas. Struktur tumbuhan monokotil. Yang pertama adalah mempunyai akar serabut. Yang kedua, jumlah keping bijinya hanya 1. 3. Pola tulang daunnya melengkung atau sejajar. 4. Akar dan batang tumbuhan umumnya tidak berkambium. 5. Jumlah kelopak bunga umumnya 3 atau kelipatannya. 6. Batang tumbuhannya tidak bercabang. Dan yang ketujuh, mempunyai daun tunggal atau majemuk.
Berikut ini adalah ciri-ciri umum tumbuhan monokotil. Akar serabut, batang tidak bercabang, tidak berkambium, dan susunan pembuluh pengangkut menyebar. Pertulangan daun sejajar dan melengkung. Bunga kelipatan 3, berkeping lembaga 1. Reproduksi tumbuhan monokotil. Monokotil yang termasuk Angiospermae melakukan reproduksi dengan cara vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif atau aseksual dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Tunas, misalnya pada bambu dan pisang. 2. Tunas adventif, misalnya pada cocor bebek. 3. Umbi lapis, misalnya pada bawang merah. 4. Rizoma atau rimpang atau akar tinggal, misalnya pada jahe, laos, temulawak. Sedangkan umbi batang dan geragi atau stolon terjadi pada tumbuhan dikotil. Reproduksi generatif atau seksual dilakukan dengan pembuahan ganda. Pembuahan ganda adalah sebagai berikut. Pembuahan ganda melibatkan megaspora yang membentuk ovum dan inti kandung lembaga sekunder, serta mikrospora yang membentuk 2 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Ketika terjadi penyerbukan, inti generatif pertama akan membuahi ovum dan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, sedangkan inti vegetatif akan mengalami degenerasi. Pembuahan ovum dan inti generatif 1 akan menghasilkan zigot, dan pembuahan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder akan menghasilkan endospermae atau sebagai cadangan makanan bagi zigot. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan langkah-langkah pembuahan ganda pada monokotil. Pada proses reproduksi generatif bisa terjadi oleh beberapa faktor, yaitu penyerbukan oleh angin disebut dengan istilah anemogami. Penyerbukan oleh hewan disebut zoidiogami. Penyerbukan oleh serangga disebut entomogami. Penyerbukan oleh siput disebut malakogami. Penyerbukan oleh burung disebut ornitogami. Penyerbukan oleh kelelawar disebut chiropterogami. Dan penyerbukan oleh manusia disebut antropogami. Klasifikasi Monocotyledoneae. Kelas Monocotyledoneae dibagi menjadi beberapa ordo berikut ini. Yang pertama adalah ordo Poales. 2. Ordo Bromeliales atau Farinosae. 3. Ordo Liliales. 4. Ordo Orchidales. 5. Ordo Arecales. 6. Ordo Zingiberales. Ordo Poales akan diambil contoh salah satu familia, yaitu familia Poaceae atau Graminae atau rerumputan. Poaceae atau Graminae memiliki ciri-ciri daun berbentuk pita, tulang daun sejajar dan melekat di batang. Berakar serabut, batang agak berongga, mudah terbang saat ditiup angin. Bunganya berbentuk bulat dan saat proses penyerbukan dibantu oleh angin. Padi termasuk ke dalam famili Poaceae atau Graminae. Selain padi, ada juga jagung atau Sea mais, gandum atau Triticum sativum, dan tebu atau Saccharum officinarum. Ordo Orchidales. Kita ambil contoh salah satunya adalah familia Orchidaceae atau anggrek-anggrekan.
Anggrek-anggrekan terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah anggrek epifit, yaitu anggrek yang tumbuh menumpang pada pohon lain tanpa merugikan tanaman inangnya dan membutuhkan naungan dari cahaya matahari. Akar anggrek tersebut menyerap makanan dari air hujan, kabut, dan udara sekitar. Contohnya adalah Cattleya, Dendrobium, Vanda, dan Phalaenopsis. 2. Anggrek terestrial. Anggrek ini adalah anggrek yang tumbuh di tanah dan membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Akarnya mengambil makanan dari tanah. Contohnya adalah Phaeus sp. Yang ketiga adalah anggrek saprofit, yaitu anggrek yang tumbuh pada media yang mengandung humus atau daun-daun kering, serta membutuhkan sedikit cahaya matahari. Contohnya adalah Goodfera spesies. Yang keempat adalah anggrek lithofit, yaitu anggrek yang tumbuh pada batu-batuan atau tanah berbatu dan tahan terhadap cahaya matahari penuh. Anggrek ini mengambil makanan dari air hujan, udara, dan humus. Contohnya adalah Paphiopedilum spesies. Berikutnya adalah ordo Arecales. Kita ambil contoh salah satu familinya, yaitu familia Arecaceae atau pinang-pinangan. Satu di antara yang masuk ke suku ini adalah pohon kelapa. Hampir semua bagian tumbuhan kelapa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan manusia. Contoh spesies lain pada familia ini adalah aren atau enau dengan nama ilmiah Arenga pinnata. Kemudian kurma atau Phoenix dactylifera. Ordo Zingiberales. Kita ambil contoh salah satu familianya adalah familia Zingiberaceae atau jahe-jahean. Zingiberaceae mempunyai ciri-ciri pelepah daun yang memeluk batang tumbuhan tersebut. Pada bagian bunga terdapat sel kelamin jantan dan betina, serta bagian kelopak yang berbentuk tabung. Contohnya adalah Zingiber officinale atau jahe, kemudian Curcuma santoriza atau temulawak, dan Alpinia galanga atau lengkuas. Famili kedua dari ordo Zingiberales adalah familia Musaceae atau pisang-pisangan. Musaceae mempunyai ciri khas berupa daun-daun berpelepah, tulang daun menyirip, mirip seperti lancet, batang semu, dan bunga tunggal. Musaceae bermanfaat sebagai sumber pangan, bahan tali, tanaman hias, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh spesiesnya adalah Musa paradisiaca atau pisang. Ordo Bromeliales. Ordo Bromeliales adalah nama botani urutan tanaman berbunga. Dalam sistem taksonomi tanaman, Ordo Bromeliales hanya memiliki satu familia, yaitu familia Bromeliaceae. Contoh spesiesnya adalah Ananas commosus atau nanas. Ordo Liliales. Liliales merupakan salah satu ordo pada tumbuhan monokotil. Ordo Liliales memiliki karakteristik
tepalanya yang besar dan meruncing yang terdiri dari familia Liliaceae atau bawang-bawangan, misalnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, serta bakung. Peranan Monocotyledoneae. Yang pertama adalah sebagai sumber karbohidrat, antara lain padi, jagung, gandum, sagu, kurma, dan sebagainya. 2. Sebagai sumber vitamin dan mineral, misalnya pisang. 3. Sebagai sumber lemak atau minyak, misalnya kelapa. Yang keempat, sebagai bahan bangunan, misalnya kelapa, aren, dan sebagainya. Peranan berikutnya adalah sebagai tanaman hias, misalnya anggrek. Kemudian sebagai bumbu dapur dan obat herbal, misalnya jahe, lempuyang, laos, temulawak, dan sebagainya. Berikutnya, berperan dalam budaya dan adat lokal suatu daerah, misalnya kelapa, janur, ketupat, dan lain sebagainya. Demikian media ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, dan kelas Monocotyledoneae atau tumbuhan berkeping 1.